bagi kita semua. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rara. Perkenalkan, saya Nurul Amelia Putri. Halo, perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Perkenalkan, saya Ahmad Putri. Perkenalkan, saya Sasi. Pengertian RPS atau Rencana Pengembangan Sekolah merupakan proses yang menentukan tindakan masa depan sekolah dengan tepat. RPS juga merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang dibuat oleh sekolah untuk mencapai suatu perubahan fisik dan non-fisik kedepannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekolah tercapai sesuai harapan dari sekolah. Kaitan antara RPS dan Renov. RPS dan Renov saling berkaitan karena dalam langkah-langkah penyusunan RPS diperlukan rencana strategis atau Renstra dan rencana operasional atau Renov. Dua rencana ini ialah rencana pengembangan pendidikan yang dapat ditinjau dari jangka waktunya, yaitu pertama Renstra dalam jangka menengah 5 tahunan dan Renov sekolah dalam jangka pendek. Renstra menggambarkan suatu perencanaan pengembangan sekolah yang menggambarkan tentang program-program sekolah yang akan dilaksanakan dan dicapai selama kurun waktu 5 tahunan. Sedangkan dalam Renov program-programnya lebih detail dan akan dilaksanakan dan dicapai dalam 1 tahun. Dengan demikian, Renstra dibuat pada awal tahun untuk 5 tahun mendatang. Sedangkan Renov dibuat pada tahun pertama dari 5 tahun yang akan dilaksanakan. Hal-hal yang dikembangkan dalam RPS. Pertama, pengembangan program sekolah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan program-program ataupun kegiatan-kegiatan pendidikan yang berkesinambungan dan diterapkan khusus untuk sekolah tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 2. Pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum yang dinamis selalu berubah menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik. Di samping itu, masyarakat dan peserta didik mengalami perubahan, maka langkah awal dalam perumusan kurikulum ialah penyelidikan mengenai situasi yang dihadapi seperti situasi belajar peserta didik dan para calon pengajar yang diharapkan melaksanakan kegiatan. 3. Pengembangan proses belajar mengajar atau PBM. Pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses pembelajaran itu akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara guru dengan siswa untuk menuju tujuan yang lebih baik. Selanjutnya, 4. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Pengembangan ini merupakan suatu upaya yang dilakukan pihak sekolah guna memberikan pelayanan secara baik dan merata bagi pihak-pihak memakai sarana dan prasarana pendidikan. 5. Pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen adalah segala upaya yang akan dilakukan dalam pengembangan yang meliputi kegiatan merencana, mengordinasi,
memimpin, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang semuanya dikembangkan bersama-sama sehingga menghasilkan suatu hasil akhir yang memberikan informasi bagi penyempurna kegiatan agar dapat terlaksana dengan baik dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar secara efektif dan efisien. Upaya guru dalam mengembangkan manajemen pembelajaran diantaranya adalah A. Menyusun rencana pembelajaran, B. Melaksanakan interaksi belajar-mengajar, C. Melakukan penilaian atas prestasi belajar peserta didik, D. Melaksanakan tindak lanjut hasil penelitian prestasi belajar peserta didik. 6. Pengembangan sumber dana dan pendanaan pendidikan. Sumber dana pendidikan diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, provinsi maupun kabupaten, dan dana yang bersumber dari masyarakat. Pendanaan pendidikan diperlukan untuk mencapai pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, keuangan sekolah atau pembiayaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan menjadi faktor esensial. Biaya dalam arti luas adalah semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan maupun barang dan tenaga. Dalam hal ini, kepala sekolah dan guru bertanggung jawab untuk memanajemen pembiayaan pendidikan, sehingga mereka dituntut untuk melakukan pengelolaan dana pendidikan secara efektif dan efisien. 7. Pengembangan sistem penilaian. Sistem penilaian adalah cara yang digunakan dalam menentukan derajat keberhasilan hasil penilaian sehingga kedudukan siswa dapat diketahui apakah telah menguasai tujuan instruksional atau belum. Tujuan penilaian yaitu mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, memberikan tindakan lanjut hasil penilaian, dan memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Prosedur penilaian yaitu merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan pengajaran, mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus mata pelajaran, menyusun alat-alat penilaian, baik tes maupun non-tes, menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian tersebut. 8. Pengembangan lingkungan sekolah adalah upaya agar dapat membangun lingkungan sekolah yang baik dan lebih maju lagi, karena lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan utama yang kedua. Siswa-siswa, guru, administrator, konselor hidup bersama dan melaksanakan pendidikan secara teratur dan terencana dengan baik. Kelengkapan sarana dan prasarana dalam belajar serta kondisi lingkungan yang baik sangat penting guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan. Lingkungan sekolah yaitu keadaan sekolah tempat belajar yang turut mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar, keadaan gedung sekolah dan letaknya, serta alat-alat belajar yang juga ikut menentukan keberhasilan belajar siswa. Lingkungan yang kondusif sangat mendukung kelangsungan proses pembelajaran peserta didik, sehingga materi pembelajaran didapatkan secara optimal. 9. Pengembangan upaya sekolah merupakan upaya sekolah dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan kebudayaan. Budaya sekolah adalah nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang menentukan kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan komponen sekolah, termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di sekolah, serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personil sekolah. Budaya sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang diterima secara bersama.
serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama di antara seluruh unsur dan personil sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, staf, dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah. Beberapa manfaat yang bisa diambil dari upaya pengembangan budaya sekolah, yaitu menjamin kualitas kerja yang lebih baik, membuka seluruh jaringan komunitas lebih terbuka dan transparan, meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan. 10. Pengembangan kegiatan kesiswaan merupakan suatu kegiatan atau pelaksanaan untuk meningkatkan bakat para siswa seperti kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa selain mata pelajaran yang telah diajarkan di dalam jam sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya mengembangkan aspek sosial tetapi juga memperhatikan aspek pertumbuhan dan perkembangan psikologi siswa terhadap hal yang positif. Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran untuk menumbuh kembangkan potensi SDM yang dimiliki peserta didik, baik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkan maupun dalam pengertian khusus untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib maupun tidak wajib. Kesiswaan merupakan suatu kegiatan atau pelaksanaan untuk meningkatkan bakat para siswa seperti kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa selain mata pelajaran yang telah diajarkan di dalam jam sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya mengembangkan aspek sosial tetapi juga memperhatikan aspek pertumbuhan dan perkembangan psikologi siswa terhadap hal yang positif. Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran untuk menumbuh kembangkan potensi SDM yang dimiliki peserta didik, baik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkan maupun dalam pengertian khusus untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib maupun tidak wajib. 11. Pengembangan pendidikan teknologi dasar. Pendidikan teknologi dasar atau PTD merupakan salah satu alternatif dalam memperkenalkan teknologi secara dini kepada anak Indonesia. Dalam program tersebut, para siswa diperkenalkan untuk terlibat aktif berinteraksi dengan teknologi sehingga memberikan stimulasi pengembangan kemampuan problem solving, kreativitas, dan inovasi dalam bidang teknologi. Dengan demikian, pendidikan teknologi yang diberikan secara proporsional mengembangkan keterampilan berpikir teknologi dan keterampilan vokasional sebagai akumulasi dari proses belajar teknologi. 12. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup atau life skill education. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 3. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Kecakapan personal diajarkan agar anak mampu mengenali diri sendiri, di mana di dalamnya anak diajarkan mengenai potensi diri
dan mampu beraktualisasi. Misalnya, seorang anak diminta untuk membantu membereskan tempat tidur. Kecakapan sosial diajarkan agar anak mudah berinteraksi dengan orang lain secara positif. Misalnya, orang tua mengajak anak untuk melakukan kegiatan olahraga. Kecakapan intelektual merupakan kemampuan anak dalam hal kognitif. Misalnya, sambil menaiki tangga, ibu berhitung jumlah anak tangga yang dinaiki. Kecakapan vokasional dikaitkan keterampilan dengan berbagai bidang pekerjaan tertentu yang ada di masyarakat. Misalnya, seorang anak membantu ibu menyiapkan bahan makanan yang akan dimasak untuk memperkenalkan profesi chef.